Itu fanatik figur atau fanatik budaya, fanatik kultur budaya kan kultur dan sebagainya. Terus berarti kalau Islam itu gak adil toh. Loh kok iso saya tak balik bertanya. Kalau memang semua dzurriyyah habaib itu memang dinaskan, sudah ada jaminan, berarti dinasti dong Islam. Satu. Yang kedua, padahal Al-Quran itu menyebutkan orang yang paling mulia, orang yang bertakwa. Masya Allah, karena wa lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Jadi kalau Allah Ta'ala berkehendak akan terjadi. Kenapa Allah disebutkan dalam Al-Quran kun fayakun. Jadi maka jadilah. Kenapa masih ada kelahiran? Kenapa Allah tidak menciptakan manusia kun sudah keluar semua kun fayakun. Kenapa harus ada kelahiran di situ? Melalui kelahiran di situ ada kehendak Allah di situ. Dengan adanya kelahiran kita mengenal sejarah dan riwayat. Dengan adanya sejarah dan riwayat melalui nasab sampai kita kepada Nabi Adam. Dengan ketika sampai kepada Nabi Adam sampai kita kepada persaksian daripada Nabi Adam yang pernah tinggal di surga. Nah, dengan ketika Nabi Adam tinggal di surga, Nabi Adam bersaksi bahwa dirinya dulu tidak ada kemudian ada. Itulah tersambungnya daripada bahwa Allah itu ada, surga ada, saksinya Nabi Adam. Coba kun fayakun, manusia tidak percaya ada Allah. Karena tidak ada saksi yang tersambung, ada kehendak semua. Di Bangkalan itu ada dokter spesialis saraf, stroke. Nah di Pamekasan kemarin kejadian itu dokternya kena corona meninggal. Kalau tidak salah sehari itu istrinya juga meninggal juga. Allah. Dokternya apa? Gimana Pak? Paham ya? Iya paham. Jadi habaib itu memang disiapkan. Itu di tengah-tengah umat itu sebagai jembatan kepada Rasulullah. Kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, dekati ulama. Maka disebutkan oleh Rasulullah bahwa setelah aku tiadaku, aku meninggalkan dua hal. Yang ketika umatnya itu bergantung kepada dua hal tersebut, maka akan menjadi orang yang selamat, tidak tersesat. Yang pertama, kitab Allah. Kitab Allah itu diaplikasikan bukan hanya Al-Quran, tapi siapa saja yang memegang Al-Quran termasuk ulama yang dimaksud. Yang kedua, itu roti ahli bait, ahli baitnya. Dua hal ini akan saling berhubungan, Pak. Yang mana ketika kita ingin mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, maka kita datang ke para ulama. Karena ulama yang mengajarkan ilmu, karena ilmu tadi yang menuntut dalam sebuah ibadah ketakwaan kita, dan karena ketakwaan itu yang akan mendatangkan rahmat Allah. Dzurriyyah itu diaplikasikan untuk mendatangkan kecintaan Rasulullah sebagai jembatan kepada syafaat. Rahmat itu melalui ulama, syafaat melalui dzurriyyah. Allah. Tidak bisa dibenturkan dua, tidak bisa karena dasarnya beda. Ada bahasa misalkan contohnya Pak ya. Udah saya lagi itu sudah lain dah. Konteks lain dah, jangan tinggal fokus itu. Ada pertanyaan seorang awam gini, pertanyaan. Tuh, Om, ke saya misalnya. Om Ambar, lo lihat sampean seperti itu, katakanlah seperti seakan-akan seperti apa yang jenengan sampaikan di YouTube, fanatik figur atau fanatik budaya, fanatik kultur budaya kan kultur dan sebagainya. Terus berarti kalau Islam itu gak adil toh Om. Loh kok iso saya tak balik bertanya. Kalau memang semua dzurriyyah habaib itu memang dinaskan, sudah ada jaminan, berarti dinasti dong Islam. Satu. Yang kedua, padahal Al-Quran itu menyebutkan orang yang paling mulia, orang yang bertakwa. Dan sekarang kalau saya orang yang awam, di mata Allah bertakwa. Terus dengan posisi habaib yang dinasti yang seperti itu terus gimana Om? Saya jelaskan sekarang. Saya ambil daripada masalah fanatik kulturnya dulu, budaya. Jadi kalau bicara budaya disebutkan bahwa Islam itu tidak toleran. Kita bisa tidak secara umumnya saja, secara bahasa publiknya tidak toleran gitu kan. Dalam Islam itu mengenal syariat, mengenal fikih. Beda syariat sama fikih. Syariat itu adalah hukum daripada Allah Ta'ala yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Contohnya, menutup aurat itu jelas tidak bisa. Zina itu hal tidak ada toleransi lagi. Itu syariat. Nah, ada fikih. Fikih itu hukum yang diukur daripada kondisi keadaan. Contohnya, kalau kita duduk berdua dengan seorang perempuan yang bukan muhrim, itu kan hukumnya maksiat, tidak boleh. Bagaimana kalau Gojek penumpangnya perempuan? Nah kan?
Itu kan tidak bisa, larinya ke fikih. Selama ya tadi yang narik ojek tadi, yang ojol tadi, niatnya karena mencari nafkah, hanya menjual jasa, dan selama yang menumpang tadi hanya mengambil manfaat daripada jasa, itu sah-sah saja. Nah, itu fikih. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa Islam itu tidak toleransi. Ada hukum fikih yang mengarah kepada toleransi. Selama toleransi tadi tidak merusak daripada syariat induknya, syariat pokoknya. Itu satu. Yang kedua tentang kemuliaan tadi. Sedangkan disebutkan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa kemuliaan itu didapatkan dengan cara ketakwaan. Ya. Jadi kalau kita ingin jadi orang mulia, maka kita harus bertakwa. Ibarat kita ingin membersihkan najis, maka harus disucikan. Kalau tidak dibersihkan, tidak disucikan, maka najis itu tetap ada di situ. Nah, kalau kita ingin menjadi orang mulia, maka kita harus dengan bertakwa. Karena Allah Ta'ala jelas menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Nah sekarang bagaimana dengan habaib tadi? Habaib itu sudah mulia dari zatnya. Sudah mulia, jadi tidak mengena ayat itu tidak diaplikasikan kepada habaib. Kan habib sudah mulia dari lahirnya. Apa yang memuliakan habib tadi? Darah Rasul ya ada di jasadnya. Yang memuliakan daripada habib tadi. Artinya kalau sudah suci, kenapa harus disucikan kalau sudah suci? Berarti kata-kata Islam dinasti itu jauh. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau Islam dikatakan dinasti, itu bahasa dinasti itu sudah bisa dikatakan bahasa diktator sudah di situ. Mengatur tidak ada. Ada toleransi. Kalau Islam dinasti, tidak mungkin Rasul mengatakan kalau Fatimah mencuri akan saya potong tangannya. Tidak ada bahasa itu. Seandainya Islam itu dinasti. Yang kedua, seandainya Islam itu dinasti, maka presiden itu tidak ada. Kerajaan tidak ada, yang ada khalifah, dan harus khalifah itu bukan Abu Bakar As-Siddiq yang jadi khalifah seharusnya. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu bukan bagian daripada keluarga Rasulullah dari dzurriyyah. Yang dimaksud dinasti itu dinasti dalam kemuliaan ketakwaan tadi itu, Be. Tidak bisa. Bahasa dinasti itu tidak ada hubungannya dengan kemuliaan. Dinasti itu sistem adalah kerajaan. Dinasti itu subjek, bukan objek. Kalau kemuliaan itu objek, ya, subjek. Kalau dinasti objek. Nah, tidak bisa. Jadi kalau habib itu tentang subjek sudah, subjektif dah. Tapi kalau dinasti tentang hal yang berupa objek, beda. Paham ya? Nah, di situ. Jadi bukan dinasti. Kalau makanya yang sering dijadikan dasar untuk menjatuhkan habib itu inna akramakum indallahi atqakum. Itu diarahkan kepada orang yang hendak mulia dan ingin mulia. Maka untuk menjadi orang mulia, maka kita harus dengan cara bertakwa kepada Allah. Sedangkan bahasa tadi, hadis sudah mulia. Innama yuridullah yuridu ankum ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Sudah dijawab juga oleh Allah. Bahwa dzurriyyah ahli bait itu termasuk dzurriyyah ini termasuk sudah suci dan disucikan. Wa yutahhirukum tathira. Sudah suci, sudah mulia. Dari zatnya sudah mulia. Paham ya? Paham. Bagaimana dengan ulama? Ulama jelas. Ulama itu istilahnya mendapat gelar ulama bukan karena nasab, tapi karena ilmunya. Ilmunya saja maka derajat kemuliaannya. Paham ya? Oh, paham. Nyampe ya? Nyantol Pak ya? Nyantol, Beb. Nyantol. Pertanyaan Om Ambar kritis-kritis. Bikin tegang pada. Itu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى 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 الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله